Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Pak Dr. Faisal, Ketua Prodi Magister Hukum sekaligus penguji, Pak Dr. Dwi Haryadi, pembimbing sekaligus penguji, Bu Dr. Jane sebagai penguji pada pagi hari ini. Kita akan menguji mahasiswa Magister Hukum atas nama Rahmadi. Silakan Pak Rahmadi untuk mempresentasikan tesis ini. Kemudian nanti akan dilakukan tanya jawab untuk mengukur bagaimana penguasaan Pak Rahmadi terhadap tesisnya, dan juga untuk mengukur kita sebagai penguji, 4 penguji ini dalam hal pengambilan nilai apakah nanti di akhirnya akan dinyatakan lulus atau tidak. Silakan Pak Rahmadi berdoa dulu. Oke, silakan presentasi. Saya Rahmadi di sini konsentrasi sistem peradilan pidana akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Reformulasi Tindak Pidana Menghalangi Usaha Pertambangan dalam Perspektif Hukum Progresif. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini, yang pertama yaitu diketahui bahwa Indonesia memiliki atau kepemilikan bersama, dan oleh pemerintah Indonesia pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 2020 tentang mineral dan batu bara. Kemudian dalam pengelolaannya disertai ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 158 sampai 164 Undang-Undang Minerba. Yang menjadi fokus penelitian ini yaitu ketentuan pidana yang dimuat dalam pasal 162. Rumusan pasal 162 menetapkan perbuatan menghalangi, dalam hal ini merintangi atau mengganggu kegiatan pertambangan sebagai perbuatan pidana. Penetapan perbuatan ini sebagai perbuatan pidana berpotensi mendistorsi nilai keadilan lingkungan dan masyarakat. Itu hipotesis awal untuk membuka latar belakang penelitian ini. Kemudian oleh sebab itu penting dilakukan inkorporasi atau penguraian, dan kemudian mereformulasi unsur pasal melalui perspektif atau cara pandang hukum progresif 162. Yang kedua, bagaimana reformulasi tindak pidana pasal 162 dalam perspektif penegakan hukum progresif. Adapun tinjauan pustaka yang menjelaskan atau memaparkan dua hal, pertama landasan teori, kemudian juga landasan konseptual. Untuk landasan teori di sini teori hukum progresif yang digagas oleh Profesor Setio Raharjo, kemudian juga menggunakan teori penegak hukum oleh Joseph Goldstein. Yang memiliki hubungan dengan penelitian ini, kita menggunakan 3 argumentasi penegakan hukum dari Joseph Goldstein, yaitu total enforcement, full enforcement, dan juga actual enforcement. Nah, untuk kerangka konseptual ada 3 ruang lingkup kerangka konseptual yang kita gunakan. Pertama yaitu ruang lingkup pemidanaan, yang kedua tentang prinsip pengelolaan pertambangan, yang ketiga perbandingan formulasi pemidanaan. Dalam pembahasan ditemukan hasil bahwa dalam penjelasan legal reasoning menunjukkan norma yuridis tidak menjelaskan spesifikasi subjek hukum dan perbuatan melawan hukum. Di halaman penjelasan hanya ditemukan batasan yuridis ataupun definisi norma di halaman penjelasannya. Nah, oleh karenanya perbuatan melawan hukum delik pasal existing atau yang ada dikatakan sebagai unsur delik, bukan inti delik. Karena hanya dimaknai ada secara diam-diam. Maksudnya terhadap perbuatan merintangi atau mengganggu, tidak ada penjelasan yang lebih spesifik. Sehingga perbuatan melawan hukumnya hanya dikategorikan sebagai elemen delik, bukan bersendal delik. Namun di dalam pandangan dualistis tetap harus dibuktikan baik itu elemen delik maupun bersendal deliknya. Kemudian yang kedua, tujuan pemidanaan dalam pasal existing. Tujuannya sebatas menggunakan instrumen hukum sebagai upaya paksa untuk melindungi pengusaha tambang dari segala macam perbuatan yang dianggap merintangi dan mengganggu usaha pertambangan. Namun perumusan formulasi yang tidak proporsional dan jauh dari tujuan pembaharuan hukum pidana nasional berakibat terjadinya overkriminalisasi dan mendistorsi nilai-nilai keadilan masyarakat. Tidak hanya itu, juga teridentifikasi beberapa problem penegakan pasal existing, sehingga berpotensi cacat prosedural dan juga substansial.
Prosedural maksudnya jelas, yaitu teknik dalam perumusan pasal 162, sehingga menghasilkan substansial jauh dari rasa nilai keadilan dan juga ide dasar tujuan dari Undang-Undang Minerba sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Aquo. Berikutnya hasil penelitian dari rumusan masalah yang kedua, yaitu reformulasi tindak pidana pasal 162. Ada 4 subbab yang dibahas. Pertama yaitu telaah azas-azas dan tujuan penegakan hukum sesuai dengan hukum pertambangan. Tidak ditemukan alasan yang kuat untuk dirumuskannya perbuatan pidana pasal 162. Sebaliknya, konsistensi pasal 162 menggambarkan semakin jauhnya praktik dan regulasi pertambangan dari ide dasar tujuan pembentukan Undang-Undang Minerba yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang-Undang Minerba. Kemudian subbab berikutnya yaitu telaah hukum progresif. Jelas hukum progresif bertumpu pada aspek holistik. Untuk itu, peraturan pasal 162 harus dirumuskan melalui pemikiran hukum progresif yang berkeyakinan hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya. Pasal 162 tidak sekedar legitimasi dilarangnya perbuatan, kemudian manusia dipaksa masuk dalam skema teks yang kaku. Nah, meskipun demikian, penegak hukum dituntut memahami keberlakuan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat sebagai guidance atau gerbong untuk melakukan terobosan hukum. Rule breaking dalam menentukan dilanjutkan atau tidak laporan pasal 162 demi keadilan substantif. Sederhananya, pasal untuk subbab telaah hukum progresif ini berusaha untuk menjelaskan bahwa progresivitas hukum progresif harus merepresentasikan pemikiran dari pembentuk undang-undang untuk melahirkan regulasi yang progresif. Selanjutnya yaitu perbandingan formulasi di negara Amerika Serikat, karena Amerika Serikat merupakan negara yang superpower, kemudian memiliki regulasi yang pertama terkait undang-undang minerba, sehingga menurut penulis ini cocok untuk dijadikan representasi sekaligus referensi penelitian terkait perumusan pasal 162. Kemudian negara Filipina, hanya saja ada beberapa hal yang cukup signifikan antara dua negara ini dengan negara Indonesia. Antaranya yaitu negara Amerika Serikat dan Filipina lebih tendensius merumuskan perbuatan sebaliknya daripada perbuatan mengkriminalisasi upaya penolakan terhadap pertambangan. Sederhananya, negara Amerika Serikat dan juga Filipina merupakan antitesa dari negara Indonesia dalam mengatur perbuatan pidana, antaranya perbuatan merintangi atau menghalangi kegiatan pertambangan. Terakhir dalam hasil penelitian rumusan masalah yang kedua yaitu reformulasi progresif. Pertanyaannya, bagaimana reformulasi pasal 162 ke arah yang progresif? Jelas, untuk kerangka sederhananya, kerangka awalnya yaitu tidak boleh lepas dari premis hukum progresif sendiri yang menurut Dr. Faisal sebagai watak pembaharuan hukum pidana. Namun ada beberapa dasar-dasar lain yang nanti akan kita uraikan bagaimana reformulasi hukum progresif atau pasal progresif yang seharusnya menjadi pasal ideal daripada pasal yang hari ini ada, yaitu pasal yang dimaksud pasal 162 yang mengenai kriminalisasi perbuatan merintangi mengganggu kegiatan pertambangan. Dari pembahasan tersebut, maka kesimpulan yang pertama yang menyimpulkan rumusan masalah pertama bahwasanya tujuan pemidanaan sebatas upaya paksa dan tidak diorientasikan untuk tercapainya keadilan substantif yang seharusnya sejalan dengan tujuan pemidanaan nasional yang menitik beratkan terwujudnya social defense and social welfare sebagai ide keseimbangan monodualistik. Disorientasi tujuan pasal existing dipertegas oleh formulasi yang jauh dari prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 2012, perubahan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 dan azas-azas hukum pidana. Kemudian berikutnya kesimpulan rumusan masalah yang kedua. Formulasi existing tidak menunjukkan watak pembaruan hukum pidana sebagai manifestasi hukum progresif di Indonesia. Kehadiran pasal bertolak dari a state-wide constraints atau negara yang memiliki hati nurani dan mempertahankan status quo, oleh karenanya perlu dilakukan reformulasi ke arah yang lebih progresif. Saran yang pertama, tujuan pemidanaan harus didasari semangat pembaharuan hukum pidana dan mengutamakan azas subsidiaritas atau dalam hukum pidana itu dikenal dengan azas itu
merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium. Kemudian dilakukan reformulasi yang proporsional disertai rumusan norma yang jelas dan tegas terkait subjek hukum, perbuatan dan kesalahan serta mengakomodir wilayah pertambangan laut sebagai bagian dari operasi norma. Saran ini merupakan jelmaan dari azas legalitas. Bahwasanya hukum itu dia harus memenuhi 4 komponen minimal, ada juga yang menyebut 3 antaranya yaitu lex serta, lex stricta, lex scripta dan juga lex supra. Untuk saran yang kedua dari rumusan masalah yang kedua terkait reformulasi yaitu melakukan inkorporasi atau penguraian, kemudian birokrasi dibangun dalam bentuk tabulasi atau secara sistematis, baik itu menggunakan ayat 1, 2 dan juga sub-sub pasal yang lain, serta memperjelas prasal di halaman penjelasan jika itu diperlukan. Namun di penelitian ini sangat diperlukan prasa penjelasan, khususnya dalam prasa merintangin atau mengganggu, sehingga menjadi batasan-batasan teks yuridis untuk melakukan interpretasi hukum. Selanjutnya, reformulasi juga dapat dilakukan terhadap aturan pidana formil dengan mekanisme special motion to strike dan summary hearing. Maksudnya yaitu gugatan perlawanan bertandingan oleh korban kriminalisasi pasal 162. Gitu. Dan ini sudah direalisasikan di negara Amerika Serikat dan juga negara Filipina. Kemudian juga bisa juga dilakukan reformulasi turunan berupa peraturan pemerintah khusus menjelaskan perlindungan partisipasi publik dari upaya kriminalisasi. Terakhir, reformulasi terburuk melakukan dekriminalisasi atau depinalisasi. Lalu apakah kita menafikan pasal 162? Tidak. Melainkan untuk melakukan upaya hukum dari perbuatan merintangi jika itu sah untuk dikriminalisasi, maka bisa menggunakan opsi pasal-pasal lain seperti pasal-pasal premanisme ataupun perusakan barang dan lain sebagainya. Tidak harus ada pasal 162 jika opsi yang ini kita pilih. Melakukan kebijakan hukum untuk tidak menegakkan hukum, no enforcement of law, demi pemuliaan keadilan substantif. Di halaman terakhir ada rekomendasi formulasi yang mungkin dijadikan opsi terkait penelitian dari kita. Di atas ada reformulasi existing atau reformulasi yang ada. Di bawah ada formulasi ideal, merupakan hasil dari analisis pembahasan sehingga menurut penulis menyimpulkan bahwa ada rumusan yang lebih ideal daripada pasal existing. Kemudian di sebelah kanan juga direkomendasi formulasi penjelasan yang awalnya hanya dengan frasa cukup jelas, namun penulis dengan segala ulasannya merekomendasikan pasal 162 memiliki penjelasan sebagai mana yang dijelaskan atau yang digambarkan di slide. Demikian yang bisa penulis sampaikan. Menyadari banyaknya kekurangan pengetahuan dari penulis, mohon untuk koreksi dari para penguji. Akhir kalam, bila fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini tentunya kalau kita berbicara, nah di dalam tesis ini gitu ya, mana pembahasan-pembahasan terkait pendasaran apa yang ada di dalam kasus yang saudara teliti dengan dasar-dasar hukum KUHP nasional ataupun pada KUHP sebelumnya, misalnya seperti itu. Ya, WVS. Bagaimanapun kita cita-cita dari KUHP nasional itu kan harusnya memang tetap kita suarakan ya. Yeah. Di sini ada tiga-tiganya ini merupakan pakar hukum pidana. Nah, tentu saja mungkin dari aspek pemikiran KUHP nasionalnya itu mungkin bisa dimasukkan oleh Pak Rahmadi dalam hal menganalisis kasus soal pasal 162 Minerba gitu ya. Kalau untuk prasanya sendiri yang memang diambil dari KUHP yang memang pasti tidak ada, karena KUHP merupakan generalis dari Undang-Undang Minerba, tapi semangat-semangat dari pembaruan hukum pidana jelas dimasukkan, dan itu juga sudah kita terangkan di dalam bab tinjauan pustaka, khususnya dalam bab tujuan dari pemidanaan. Di situ kita jelaskan bahwa pemidanaan yang akan kita rumuskan di penelitian ini yang merepresentasikan tujuan pemidanaan di pasal 52 Undang-Undang Nomor 1
tahun 2023 itu. Tetapi kita tidak menafikan keberlakuan dari KUHP yang hari ini berlaku, yaitu terkait azas legalitasnya pasal 1 KUHP yang hari ini berlaku, bahwa perbuatan bisa dilakukan upaya hukum jika perbuatan itu dimuat di dalam peraturan perundang-undangan gitu. Namun di sini kita juga tidak mengingkari adanya KUHP yang baru dengan merumuskan pasal 2 ayat 2-nya sebagai ruang untuk mengakui nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Berarti bahwa perbuatan yang katakan sebagai perbuatan pidana itu tidak hanya yang dirumuskan di dalam undang-undang saja, melainkan juga yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, tetapi konsekuensi hukumnya, sekalipun ada perbuatan yang diterangkan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi jika oleh masyarakat umum itu bukan merupakan perbuatan yang sangat tercela, maka oleh penegak hukum bisa melakukan upaya-upaya hukum di luar pengadilan gitu, seperti RJ. Kalau misalnya pasal 162 ini ya, jika dianalisis ya sekarang soal konsep apakah 162 ini masuk tindak pidana, apakah masuk kejahatan, apakah masuk pelanggaran, misalnya semacam itu. Ini kan juga harus kita rinci dulu. Di soal pasal 162 ini memang ada di Undang-Undang Minerba. Saya baca di situ ya unsur-unsurnya ada setiap orang, kemudian merintangi, kemudian mengganggu misalnya. Nah, dari aspek setiap orang merintangi, mengganggu. Nah, itu kalau di KUHP nasional itu seperti apa gitu. Nah, ini kan di sini belum ada penegasan. Ya emang undang-undangnya emang Undang-Undang Minerba 2020 pasal 162. Nah, pasal 162 ini kan bukan hal yang baru. Iya, sebenarnya. Benar nggak? Benar. Hal baru maksudnya kan di pasal di Undang-Undang Minerba 2020. Nah, di tahun 2009 juga ada. Itu di tahun 60 juga ada. Ya. Bedanya apa itu kan kebetulan belum ditampilin. Mungkin nanti bisa ditampilkan. Bedanya apa? Ada bedanya? Ada, Bu. Kalau untuk perubahan 2020 hanya penambahan hubungan pasalnya saja. Kalau untuk perubahan 2020 kemudian juga ke pasal 36 Undang-Undang Cipta Kerja, penambahan konstruksi pasal atau hubungan pasal, yaitu pasal 86F, Bu. Bahwa pasal ini 162 maksudnya itu terhadap pengusaha tambang yang memiliki izin jika sudah menyelesaikan hak atas tanah kepada pemilik hak atas tanah itu sendiri. Nah, itu saja, Bu. Tapi perubahannya tidak begitu substansi, tidak mengurangi ketentuan ataupun semangat pemidanaan dari pasal 162. Ya, coba sekarang kamu analisis di pasal 162 ini terkait dengan unsur-unsurnya yang misalnya sekarang di sini setiap orang, kemudian merintangi, mengganggu. Itu kalau berdasarkan KUHP lama dan KUHP nasional yang baru ini bagaimana? Di halaman 79 tesis saya instruksi norma dari pasal 162, tapi di sini tidak dilakukan komparasi dengan KUHP baik itu Workbook Strafrecht maupun dengan KUHP nasional yang sekarang gitu. Nah, dan juga mohon maaf untuk perumusan kategori setiap orang, operator norma, kemudian objek norma antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru, saya juga mohon maaf, Bu, belum baca juga apakah ada perbedaan dalam perumusannya atau masih sama dengan doktrin ilmu hukum yang sebelumnya, bahwa untuk subjek hukum menggunakan frasa setiap orang atau barang siapa, atau mungkin di KUHP yang baru ada yang lain gitu. Yang saya temukan bahwa untuk penggunaan frasa setiap orang atau barang siapa harus ada pengklasifikasian supaya norma itu lebih jelas tentukan untuk apa dan juga siapa, seperti misalnya yang dialami oleh pasal 162 ini. Dia menggunakan frasa setiap orang, sedangkan setiap orang dalam hal ini karena pasalnya berhubungan dengan pasal 136 ayat 2 dan juga pasal 36 huruf F gitu kan, sehingga subjek normanya seolah-olah dibatasi kepada pemilik hak atas tanah saja yang tidak boleh merintangi, tetapi yang di luar pemilik hak atas tanah seolah-olah boleh. Nah, pemahaman saya terkait untuk subjek hukum pasal 162 hanya sebatas itu, belum menemukan apakah ada perbedaan pembahasan tentang struktur norma terhadap hukum material yang KUHP kemudian juga KUHP nasional ini, Bu, gitu. Melainkan hanya melalui doktrin ilmu hukum saja yang saya temukan. Nah, demikian juga untuk perbuatannya, untuk perbuatan pidananya gitu kan. Nah, namun di KUHP yang baru saya hanya menemukan beberapa kiat-kiat bahwa hanya untuk penetapan
suatu perbuatan menjadi perbuatan pidana, hendaknya harus menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tetapi itu dibahas dalam pasal 54-nya, Bu, terhadap hakim yang mengambil keputusan gitu, bukan terhadap legislatif yang untuk merumuskan pasal. Bisa kita kategorikan dengan apa kalau di yang lama 162 Minerba ini? Pelanggaran, Bu. Bisa diklasifikasikan dengan pelanggaran. Berarti kita lihatnya kan di pasal soal pelanggaran gitu. Nah, kalau yang di baru ini gimana gitu maksud saya? Biar jelas, biar mikirnya juga terang. Jadi ini kan tadi ngobrol lah sedikit aja sama Pak Faisal. Ngutip sana sini nggak masalah gitu. Ngutip sana sini nggak masalah asalkan yang relevan. Makanya di bab reformulasi itu juga dibahas tentang unsur-unsur pasal, bagaimana dalam merumuskan perbuatan. Kemudian juga pasal 162 ini dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran. Nah, setelah dibahas diklasifikasikan sebagai pelanggaran meskipun diinsafi bahwa KUHP yang baru. Dan ini lanjutin lagi. Di sini kan sebenarnya pertanyaanmu di sini banyak soal bagaimana sih unsur dari merintangi itu. Nah, di sini saya nggak nemu jawabannya untuk merintangi dan juga menghalangi itu ya, mengganggu, merintangi, mengganggu, menghalangi. Nah, itu bagaimana unsur-unsur merintangi dan menghalangi perbuatan? Kita ngomong pasal kan akhirnya kita harus ngulitin satu persatu. Kalau yang lama ya sudah jelas ini pelanggaran, Bu. Kita lihat pasal-pasal pelanggaran bagaimana. Apakah sesuai juga dengan gugatanmu soal pasal 162 nih ngapain kok harus dipertegas lagi di sini? Kan bukan hal baru 162 ini. Benar. Di Undang-Undang Pertambangan yang lama juga ada. Di yang baru ya ada perubahan gitu ya. Ada perubahan memang mungkin semakin mempertegas gitu, semakin mempertegas dan semakin menunjukkan nilai kalau kita katakan kalau dari aspek hukum progresif ini penekanan kepada masyarakat, kemudian mengesampingkan rasa keadilan masyarakat di sekitar tambang misalnya seperti itu. Nah, ini kan bisa kita masukkan apakah memang untuk pembahasanmu ini, penelitianmu ini di perbuatan yang merintangi ataupun menghalangi ini yang mana gitu, bisa nggak nemukan apa yang masuk perbuatan merintangi, apa yang masuk pada kalau menghalangi? Di pasal 162-nya itu sendiri, Bu, saya berusaha mencari referensi termasuk ke naskah akademi juga, itu memang tidak menjelaskan bahwa apa sih merintangi, apa sih mengganggu, apakah batasan-batasan yuridis dari perbuatan itu gitu kan. Lalu pertanyaannya bagaimana saya bisa berspekulasi bahwa itu adalah pelanggaran? Nah, saya melihat sanksinya, Bu, bukan perbuatannya, Bu, karena sanksinya di situ 1 tahun kurungan, kemudian juga denda 100 juta rupiah. Jadi saya klasifikasikan itu sebagai pelanggaran karena sanksinya itu 1 tahun kurungan. Dan untuk menetapkan suatu pelanggaran di KUHP yang lama syaratnya yaitu untuk pidana kurungan 1 tahun ke bawah, begitu, Bu. Bukan dari perbuatannya. Untuk perbuatan batas dari teks yuridik rumusan merintangi dan mengganggu itu saya carinya di seperti kamus hukum begitu. Nah, di dalam tindak pidana yang masuk di KUHP, merintangi itu apa, mengganggu itu apa? Ya masuk kesalahan kulpa itu kan juga dijelaskan berdasarkan KUHP yang lama juga. Apakah sekarang konsep kesalahan, konsep kulpa itu juga masuk di KUHP nasional itu juga masih pakai yang lama misalnya? Nah, itu harus ditegas. Ini kamu pengen menyuarakan reformulasi. Nah, reformulasi kan kamu berarti curiga terhadap formulasi yang lama. Iya, benar. Formulasi yang saat ini yang dianggap kamu tidak adil, dianggap kamu menzolimi misalnya. Yang dizolimi yang mana? Padahal tambang itu ada 2, ada masyarakat dan juga ada pelaku tambang. Pelaku usaha gitu, pelaku usaha tambang. Nah, mana yang untuk dilindungi? Apakah yang dilindungi masyarakat? Apakah pelaku usaha tambangnya juga? Dimaksud dengan di situ merintangi atau mengganggu, merugikan pemegang izin. Merugikan pemegang izin, ya kan? Yang dirugikan kan pemegang izin. Di sini juga dimuat yang dilakukan di wilayah hukum pertambangan. Kalau pasal yang lama nggak ada. Nah, untuk yang di blok-blok itu, yang tebal-tebal itu yang baru-baru yang saya rekomendasikan itu, Bu. Nah, kenapa demikian? Adanya penambahan yang dilakukan di wilayah hukum pertambangan karena wilayah hukum pertambangan itu ternyata nggak hanya darat saja. Nah, namun pasal yang lama itu membatasi hanya untuk selesainya izin terhadap hak atas tanah. Tetapi kalau laut bagaimana gitu kan? Nah, di sini dimuat yang dilakukan di wilayah hukum pertambangan karena di ketentuan umum penjelasan pasal Undang-Undang Nomor 3 2020 dijelaskan bahwa wilayah hukum pertambangan itu dikategorikan nggak hanya darat. Di dalam hukum progresif itu kan semuanya nilai. Apa bunyi dari pasal itu kan nilai yang semuanya juga harus kita artikan secara faktual. Merintangi, mengganggu itu kan faktualnya bagaimana?
Nah, di sini mereformulasi terhadap keadaan. Keadaan itu juga faktualnya bagaimana? Fakta akhirnya. Ya kamu sebenarnya reformulasi itu bukan hanya ngomongin soal pasal, tapi juga ngomongin fakta, apalagi empiris. Nah, empirisnya kan bukan soal reformulasi pasalnya. Kan reformulasi di sini kan berarti soal fakta juga. Karena nggak sesuai dengan keadaan. Keadaan itu maksudnya bukan bunyi pasalnya. Iya, pasti faktanya yang dipermasalahkan. Apalagi ini empiris gitu kan. Ya empiris harusnya memang ada satu kasus ataupun satu keadaan yang memang harus dianalisis terkait pasal 162. Sebenarnya cukup satu kondisi, satu keadaan dikaitkan dengan pasal 162. Reformulasi itu kan bukan hanya kita mencocokkan nggak sesuai lagi dengan keadaan misalnya. Terus habis itu memang bagaimana sih kondisi ataupun keadaan-keadaan yang ada saat ini. Nah, kita juga ingin menyampaikan harusnya kan nantinya dengan keadaan yang sekarang itu menginginkan isi pasal seperti apa. Ya Pak Rahmadi, barusan sudah kita lakukan rapat untuk memutuskan penilaian terhadap hasil dari ujian Pak Rahmadi pada siang hari ini. Ini memutuskan Pak Rahmadi lulus ujian tesis. Saya ucapkan selamat pada Pak Rahmadi atas ujian tesisnya. Terima kasih atas bimbingan dan juga ujian ilmu arahan dari para dosen, wabil khusus dosen pembimbing yang sudah wakafkan waktunya untuk membimbing kami dalam penulisan tesis sehingga menambah hasanah wawasan keilmuan kami. Mungkin demikian, semoga Bapak Ibu dosen dimudahkan urusannya. Amin.